Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom, beri kemuliaan buat Tuhan. Kita percaya pagi ini kita diberikan kemenangan yang luar biasa. Amin. Dan biarlah kita akan puji dan sembah mengucapkan syukur kita pada Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku bersembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku.
semua karena anugerah Tuhan. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apa yang bisa kami balas selain memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa? Biarlah pujian-pujian yang kami naikkan bisa menjadikan dupa yang harum di hadirat Engkau Bapa. Karena kami tahu hanya Engkau yang pantas kami tinggikan, Engkau yang pantas kami sembah ya Bapa. Engkau begitu berarti dalam hidup kami ya Bapa. Kami rindu lawatan-Mu ada di tempat ini, dan hadirat-Mu nyata ada di tempat ini. Jika pujian kami naikkan, jika Engkau ada di tempat ini, Engkau akan bertahta di setiap pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji dan nama-Mu Tuhan, terima kasih. Hidupku adalah
langkah-langkah kita. Hanya Tuhan yang memimpin. Amin. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita. Jika kehidupan kita saat ini berjalan dalam kekuatan kita, kita tidak akan mampu. Tapi kita hanya percaya dan bersandar pada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang terbaik dalam hidup kita.
bersyukur Tuhan karena Engkau setia kepada kami. Kami bersyukur Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Walaupun ketika kami di dalam lembah kekelaman, di dalam bayang-bayang maut, di dalam kesendirian, di dalam kehancuran dan kegagalan, tetapi tangan-Mu memegang dan mengangkat kami kembali. Bapa Surgawi, kami bersyukur kami boleh menyembah Engkau. Tuhan, hari ini puaskanlah jiwa kami dengan firman-Mu sekali lagi ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan hidup hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan bulan demi bulan, ketika kami harus berjalan beriring dengan Engkau. Tuhan, nyatakan kasih setia-Mu, nyatakan kemurahan-Mu kepada kami. Buat telinga rohani kami dengar-dengaran akan firman-Mu itu, sehingga memberikan kami makanan yang berguna bagi tubuh rohani kami. Terima kasih Tuhan, pimpin pemberitaan firman pada hari ini oleh Roh. Engkau menyertai, membawa akal budi kami boleh diterangi dan dikuatkan. Dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Sehat semua. Dalam kebaikan kasih karunia Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang memimpin pujian, tim leader dan pemain musik. Nah, hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari saya mengambil tema tentang dimensi penderitaan manusia. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa rekan kita yang tidak bisa hadir bersama dengan kita karena melalui masa-masa yang tidak mudah. Ada Cici yang barusan mengalami operasi. Cici. Jadi saya, karena teman-teman saya itu namanya Cici, jadi kebawa. Cici, padahal Cici. Terima kasih. Jadi saudara kita ini mengalami sakit penyakit dan dioperasi beberapa kali, masih bergumul untuk pemulihan. Lalu ada Pak Tris, benar ini paling yang juga mengalami sakit. Bapak Ibu Saudara, pada waktu izinkan saya bersaksi sedikit. Pada waktu saya menginjakkan kaki di Pulau Bali, saya berpikir bahwa saya akan melakukan mission trip ke Sumba selama 2 minggu. Tetapi pada waktu penyeberangan kami tiba di Pulau Bali, saya mendapat kabar dari pemimpin kami bahwa semuanya di reschedule, change, semua jadwal dibatalkan, di cancel karena ada beberapa pertimbangan. Lalu saya sampai di sana itu sambil melongok gitu. So saya ngapain di Bali? Jadi biaya sudah keluar berangkat ke sana sekian itu. Lalu kami dapat penginapan dan malam itu saya menangis, Bapak Ibu Saudara. Saya menangis bukan karena senang, tetapi apa yang saya kerjakan menjadi dibatalkan, menjadi tidak ada planning yang bisa dijalankan. Nah, saudara-saudara, kadang-kadang hidup kita begitu mudahnya rapuh. Rencana-rencana kita tidak selalu semuanya berjalan dengan lancar. Bapak Ibu punya rencana, saya punya rencana. Tapi Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, dimensi penderitaan. Ada seorang anak bernama Marisol Rodriguez. Ini kisah nyata. Marisol Rodriguez. Ia adalah seorang anak dari hubungan gelap. Ya, dari hubungan gelap itu sepasang bukan suami istri pada waktu itu. Mereka belum menikah. Lalu ibu ini hamil. Dan ibu ini juga adalah seorang yang tidak normal secara mental, jadi mengalami gangguan mental. Lalu ayahnya ini adalah seorang pecandu narkoba. Nah, si Marisol ini dilahirkan di tengah keluarga yang sama sekali tidak menginginkan dia. Pada waktu ibunya melahirkan ini, dia berkata, anak ini sama sekali tidak saya inginkan lahir melalui kandungan saya. Nah, dia bertumbuh sebagai remaja yang nakal sekali. Beberapa kali ia dihajar ayahnya tanpa alasan yang jelas. Dia dipukul, dia disiksa, dia diludahi mungkin. Dia menderita kekerasan fisik oleh ayahnya. Lalu setelah remaja dia mempunyai keberanian. Dia bilang, saya mau kabur dari rumah. Saya tidak mau tinggal dengan papa mama, dengan ayah ibu yang tidak mengerti saya. Lalu dia memutuskan kabur. Pada waktu itu dia tinggal di Amerika. Dan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, hidupku hancur. Semua hal itu dia coba, dari drugs, dari obat-obatan, dari alkohol, dari mabuk, diskotik, semuanya. Sampai ia mendapatkan pelecehan seksual.
yang tidak diharapkan. Jadi beberapa pria menghancurkan kehidupan ini. Lalu dia berkata di dalam kesendiriannya kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak tahu kenapa kepada siapa lagi saya harus berpaling. Dan saya hanya tahu nama Yesus sejak kecil. Jadi dia pernah dengar itu, ada Yesus itu dia pernah tahu. Dan dia memberi kesaksian, saya terus memanggil Yesus itu pada waktu hidup saya hancur. Meski saya tidak tahu apakah Yesus itu benar-benar ada, atau apakah dia bisa mendengarkan saya tidak tahu. Tetapi saya panggil dia, dan saya berdoa. Beberapa tahun kemudian, secara tidak sengaja ada satu gereja memberikan selebaran undangan ibadah. Jadi selebaran undangan itu juga penting. Ya. Dia dapat, dia bilang gereja, oke lah, saya berangkat. Lalu di gereja itu dia memuji Tuhan, lalu dia mendengarkan firman dan dia menangis sejadi-jadinya karena firman itu menusuk hati dia. Lalu ia bertobat, singkat cerita ia dipulihkan. Dan pada saat ini yang namanya Marisol Rodriguez, dia menjadi konselor Kristen dan hamba Tuhan di berbagai belahan dunia. Dan Bapak Saudara, ini suatu story yang real terjadi. Jadi seorang anak yang dilahirkan yang tidak diharapkan kehadirannya di dalam keluarga. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu Saudara mengalami atau memiliki saudara-saudara seperti ini. Ketika anak itu lahir, anak itu dianggap ini anak haram ini. Ini anak yang gak diharapkan ini. Ini anak yang mungkin sudah beberapa kali dicoba digugurkan. Saya tidak tahu. Tetapi saya sendiri mengalami itu, Bapak Ibu Saudara. Pada waktu saya dikandung, saya kurang diharapkan. Kenapa? Karena papa saya ini laki. Ketika saya di USD itu kelihatan mantannya perempuan gitu. Jadi, perempuan lagi. Ketika saya lahir laki. Wah, baru papa saya berangkat dari Kalimantan terbang datang ke Solo karena saya ternyata bukan perempuan. Saya nggak tahu kalau saya perempuan. Mungkin saya akan perempuan lagi gitu. Sudahlah, papa nggak usah pulang lah, temui kamu perempuan gitu. Tapi ya puji Tuhan ini laki. Tetapi Bapak Ibu Saudara, inilah hidup manusia. Kadang-kadang seorang bayi dilahirkan dia ditolak karena dia nggak bersalah tuh. Tetapi dunia itu menghina dia. Yabes juga seperti itu. Walaupun doanya menimbulkan kontroversial yang luar biasa sekali, doa Yabes. Tetapi Yabes pada waktu dia dilahirkan, dia adalah dari seorang anak haram yang ibunya berkata ini celaka, ini bayi kutuk. Dia dilahirkan dikutuk namanya. Jadi waktu itu perut lahir dinamain Yabes. Itu artinya adalah kutukan di dalam keluarga dia. Mungkin ibunya seorang penjajah seks, saya tidak tahu. Ayahnya tidak diketahui siapa. Jadi dilahirkan tanpa ayah. Lalu dia dibesarkan dengan cibiran dari sosial. Ya kamu anak siapa? Kamu anak haram ya. Itu udah biasa Yabes. Yabes yang dibully, yang sudah biasa dihina itu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya. Dari kecil aku tidak diharapkan. Dari sejak lahir aku mau digugurkan. Tuhan perbesarlah area saya. Itu suatu doa yang menjadi kontroversi di zaman pada beberapa tahun yang lalu. Dan Bapak Ibu Saudara, ada penolakan. Mazmur 139 ayat 7 kita akan buka bersama-sama bagian firman Tuhan. Mazmur 139 ayat 7 sampai 10. Kita akan baca bersama-sama. Jikalau sudah dapat, boleh Bapak Ibu bangkit berdiri. Mazmur 139 ayat yang ke-7 sampai 10. Kita baca bergantian ya. Saya 7, Bapak Ibu sudah 8, terus sampai ayat yang ke-10. Mazmur 139 ayat 7 sampai ayat ke-10. Demikian firman Tuhan. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Ayat 8. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
Ini teriakan Daud karena dia mengalami himpitan emosional yang besar sekali. Dia berkata, Tuhan, kemana aku dapat pergi menjauhi roh? Kemana aku dapat lari dari hadapan? Bapak Ibu Saudara, pada waktu seorang mengalami kesulitan, saya ingin bertanya, dia ingin datang ke gereja gak sih? Dia ingin bertemu dengan seorang hamba Tuhan gak sih? Pada waktu seorang mengalami kehancuran, perasaan yang dialami oleh orang itu adalah dia ingin menarik diri dari komunitas. Dia ingin menjauh. Dia ingin menyepi. Dia ingin mengasingkan diri. Pada waktu sakit penyakit itu menghantam kehidupan seorang, orang yang sakit itu akan mundur dari komunitas. Lalu dia akan menyingkir. Nah ini psikologis yang normal di dalam kehidupan orang yang mengalami sakit dan kehancuran. Tapi udah nggak ada tuh orang sakit itu posting, itu baru terjadi zaman baru ini aja gitu ya. Di rumah sakit posting share gitu. Milisan posting share gitu. Bagi saya itu bukan menyenangkan, itu menyedihkan gitu. Tapi ya oke, itu zaman sekarang memang ada. Nah, bagaimana orang sakit biasanya dia step back, menjaga diri. Saya mengenal dosen guru saya di Bali itu cantik, sehat, kuat gitu. Kalau ada di Instagram saya ada foto dengan beliau. Dia mengalami cancer stadium 3. Lalu pada saat dia mendapat cancer itu suaminya nggak tahu selama beberapa hari, mungkin minggu, mungkin bulan. Anak-anaknya nggak tahu. Sampai ketika dia ke dokter dia menangis, kamu harus di kemo. Lalu dia mengalami kemo demi kemo dan rontok semua habis rambutnya. Lalu dia berkata kepada saya, Windra, saya nggak pernah sakit. Sepanjang hidup saya sehat. Ini kali pertama saya sakit serius, cancer stadium 3. Dan saya nggak mau siapapun tahu. Jadi saya tahu itu kebetulan, gara-gara saya DM dia, saya tanya, Bu, apa kabar? Dia nangis, dia bilang, saya stadium 3. Bapak Ibu Saudara, orang waktu sakit dia akan menjauh, dia nggak mau orang lain itu tahu. Pada waktu orang-orang baru itu datang, dia ceria, apa kabar? Bahagia, senang ya, sehat semua. Tapi begitu dia masuk, dia menangis. Karena orang tidak tahu dia mengalami sakit itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah dimensi penderitaan manusia. Manusia menderita lalu ingin menarik diri dari Allah, ingin menarik diri dari sesama. Ada pergumulan-pergumulan yang membuat hidup Anda dan saya ingin membuat kita tidak mau datang ke gereja. Bapak Ibu Saudara, saya hilang dari gereja itu beberapa tahun, istri saya tahu sebelum saya mengenal dia. Saya mengundurkan diri dari gereja beberapa tahun, saya tidak menginjakkan kaki di dalam gereja. Karena kenapa? Karena saya merasa orang Kristen kurang mengasihi saya. Karena saya merasa hidup saya tidak ada yang menolong. Saudara-saudara, penderitaan membuat manusia menarik diri dari Allah. Tetapi, saudara, apakah sakit penyakit itu adalah hasil langsung daripada dosa kita? Kadang-kadang kita berpikir, kamu kena sakit cancer, stadium 3. Kamu habis melakukan dosa apa sih? Ya, gitu. Kita tanya, kamu dosa apa sih? Kamu kena AIDS, pasti kamu habis ini ya, berhubungan dengan lawan jenis, ngajak ya, ngawur ya. Kamu kena AIDS. Kita langsung tuduh gitu loh, orang ini salah apa? Padahal belum tentu dia AIDS gara-gara dia melakukan hubungan yang salah. Bisa jadi jarum suntik, nggak sengaja, dokternya malah praktek, ya kan? Pada waktu orang itu sakit, pada waktu orang itu hancur, kita tanya, kamu ada dosa apa nih? Bisnismu kok hancur, itu yuk simpan dosa apa? Saudara-saudara, benar ya? Pada waktu seorang anak Aram dilahirkan, orang tanya, ini kamu dosa apa ini? Dosa apa ini? Pada waktu bisnis hancur, keuangan hilang, kita tanya, kamu habis melakukan dosa apa? Ini kita Bapak Ibu Saudara. Jadi waktu ada dosa kita tanya, kamu simpan dosa apa? Padahal Tuhan Yesus menyatakan penderitaan dan sakit yang kita alami itu bukan akibat dosa kita pada saat itu. Itu nggak ada korelasi. Jadi Anda sakit, Anda menderita, Anda hancur, bisnis Anda rusak, itu bukan karena dosa Anda. Tidak selalu. Percaya? Atau jangan-jangan saya salah loh? Yohanes 9 ayat 1. Kita buka ya. Yohanes 9 ayat 1 sampai 3 saya bacakan. Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Sudah ada ya di situ. Saya ya. Yohanes 9 ayat 1 sampai 3 saya bacakan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa nih? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga dia dilahirkan buta. Jawab Yesus, bukan dia.
dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya melayani orang-orang bisu sekitar 20-an orang, dan orang bisu itu disebabkan karena dia tuli. Jadi orang tuli hampir pasti bisu, gitu. Dan mereka menyanyi memuji Tuhan itu, itu membingungin Bapak Ibu. Tetapi kalimat-kalimat kalimat mereka itu membuat hati saya menangis. Karena mereka ingin memuji Tuhan, tapi mereka tidak pernah dengar itu pujian. Jadi gitarnya kemana, mereka nyanyinya kemana, gitu. Pianonya kemana, mereka nyanyinya kemana, miring kan nggak jelas. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kenapa mereka bisu dan tuli? Ini dosa siapa? Apakah dosa bapak ibunya dulu korupsi, sekarang anaknya bisu? Rasain kamu gitu, dulu korupsi, anakmu bisu tuh. Apakah seperti itu? Apakah karena dosa orang tuanya zaman muda? Wah, kamu dulu berzina itu, sekarang anakmu tuli dosa. Sekarang kamu harus bertobat tuh. Apa begitu? Tidak Bapak. Anak yang tuli, anak yang sakit seperti Cici dan seterusnya, bukan karena dosa orang tuanya, tetapi karena ada pekerjaan Allah yang mau dinyatakan bagi mereka, keluarga ini, dan bagi gereja Tuhan. Ada yang mau dinyatakan tuh. Ada yang tidak akan melihat keluarga ayah ibu Cici ini menjadi pribadi yang sama ketika Cici sudah mengalami. Ini mereka nggak ada, jadi aman sedikit ngomongin. Aman, saya ngomongin mereka nggak ada. Anda akan melihat dua orang ini datang ke gereja mungkin minggu depan, mungkin bulan depan sebagai pribadi yang sudah berbeda. Kenapa? Ada pekerjaan Tuhan yang mengubah hati mereka, mengubah pikiran mereka menjadi lebih seperti Kristus. Itu pasti. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ada pekerjaan Tuhan yang mau dinyatakan bagi keluarga Cici ini untuk menjadi nyatakan di tengah-tengah gereja dan masyarakat. Anda pun begitu. Keluarga Pak Tris pun seperti itu. Ada sakit penyakit yang ada dan saya nggak bisa hindari. Saudara, kesaksian sedikit, saya di Bali, jadi kami itu 3 minggu sekian hari. Pada waktu kami sampai di sana, saya senang gitu kan. Setelah senang, di reschedule saya nangis. Jadi agak cengeng sedikit gitu. Nangis beberapa hari. Lalu Bapak Ibu Saudara, di rumah kami itu di villa itu karena gratis ya, ada satu minuman serbuk manggis. Dan saya baca-baca di internet, serbuk manggis itu sehat, antioksidan. Dengan kondisi capek kayak saya, nyetir belasan jam, antioksidan tinggi. Wih, enak ini. Saya suruh istri bikinin 3 sendok. Dibikinin. Istri saya curiga, itu serbuknya ngapung semua itu. Nggak tenggelam dia karena air panas. Itu harusnya kan yang normal ngendep ya. Ini ngapung semua naik ke atas melawan. Saya bilang, kenapa nih? Istri saya bilang jangan diminum deh. Tapi berhubung saya capek, saya lihat manggis antioksidan tinggi gitu, saya bilang disaring aja, serbuknya disaring supaya saya bisa minum. Tak minum gagal ya, malam itu. Lalu pagi-pagi saya keracunan parah Bapak Ibu. Kondisi bagi saya sih kritis. Jadi mau muntah nggak bisa, mau bangun dari kursi dari tempat tidur nggak bisa, mau nafas sesak, mau muntah sampai sini sudah nggak keluar. Saya suruh istri belikan susu beruang 2. Lalu dia belikan lagi kelapa hijau 2, tak habisin semua, nggak muntah. Lalu saya berdoa sama Tuhan, aku minta pingsan. Terus nggak kuat. Saya tidak tahu Bapak Ibu saya pernah mengalami masa-masa sulit begitu nggak? Terus Tuhan, ini copotan nih, nyawaku copotan nih, senang tidak Tuhan. Ini orang Kristen itu seperti itu loh Bapak Ibu. Saya begitu. Tuhan, saya minta kasih pingsan, nggak kuat. Tak tunggu-tunggu bukannya pingsan, makin teror. Haleluya, puji Tuhan. Kalau nggak begitu kan saya nggak bisa bersaksi. Bapak Ibu saudara, Anda dan saya mungkin pernah mengalami hal itu, kebangkrutan yang nggak bisa ditahan, kehancuran, saya tidak tahu, relasi yang begitu mengkhawatirkan, yang membuat ada Tuhan saya nggak sanggup lagi nih terusin, saya nggak bisa terusin ini lagi. Tolong Tuhan, buat berhenti. Kalau nggak penderitaanku yang berhenti ya hidupku menghentikan. Kakak saya pernah menangis sejadi-jadinya karena anaknya masuk di ICU, kejang-kejang, epilepsi, autis,
ya kan, konslet saraf otak. Lalu kakak saya bilang, terus aku juga punya semangat hidup. Anakku mungkin mati 80-90%. Saya dipanggil D, jadi aku nggak punya semangat hidup. Saya bilang kuat, harus kuat di dalam hidup. Tapi mesti. Anak sakit itu siapa yang nggak susah? Ini Timothy sakit, nggak ada sebab. Kemarin gitu ya, demam tok, cuman demam tok. Saya kira kecapean, hati saya itu ruwet. Ini serius loh. Itu mau khotbah itu rasanya mau apa ya? Saya ngomong apa ya? Bingung. Karena anak sakit itu lah. Bener ya, Bapak-Ibu ya. Ya kita kan sayang anak, nggak mungkin anak sakit. Wah, ya anak sakit liburan gitu. Istri saya sibuk, anak saya sakit. Kita main. Nggak mungkin. Pasti hati kita tuh kacau balau. Dan saudara-saudara, Allah punya rencana untuk masa-masa yang sulit yang tidak bisa dimengerti oleh manusia. Manusia itu berencananya itu mendapatkan keuntungan, usaha lalu untung gitu kan. Lalu hidupnya layak, nyaman, sejahtera, bahagia, tidak kekurangan apapun itu mimpi kita semua. Saya hobi jogging, kalau saya jogging saya lihat rumah yang bagus sekali, ada rumah di sana itu kecil tapi minimalis bagus, saya lupa namanya. Bagus, saya foto. Gerbang, bagus. Nah, saya berpikir suatu hari saya ingin kasih gerbang kayak begini. Karena rumah saya tanpa pagar, jadi kucing, tikus semua los. Ya, ada pagar bagus, saya foto cepret dalam hati Tuhan, kapan-kapan boleh. Mungkin lihat kendaraan, gitu, lihat motor yang bagus, gitu kan. NMAX atau Estilo mobil ya, Estilo gitu. Tuhan bagus juga, gitu. Kapan-kapan gue pengen. Kita tuh pengen hidup kita tuh naik level, bener gak sih? Kita lihat teman kita, diangkat promosi dong, naik dong, dia jadi kepala bagian ini. Kok saya masih tahun-tahun ini kok masih di sini? Tuhan, kalau boleh, orang itu jangan naik, saya aja. Orang itu turunin saya yang naik. Ini kita Bapak Ibu, jadi kita ingin hidup kita tuh naik level, hidup lebih nyaman, kalau bisa dompet itu tebelan lagi gitu kan. Tadinya tipis isinya kredit card gitu, kupon, berhadiah gitu ya. Ganti gitu, gambar orang-orang nari yang warna merah dan sebagainya. Kita ingin itu hidup kita tuh naik, nggak ada yang mau hidupnya turun. Dari mobil turun naik motor, dari NMAX atau ECE turun jadi Beat gitu. Setelah Beat turun lagi hotel, nggak ada yang mau. Semua tuh pengennya naik. Dari nggak punya mesin cuci, dari mesin cucinya rusak naik merek itu gitu kan. Itu normal. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan punya rencana lain. Tuhan punya rencana lain. Dan rencana itu yang kita simpan, kita persiapkan. Rencana kemewahan, kemegahan itu rentan dengan kehancuran. Bapak Ibu Saudara, kita tidak mensyukurkan saudara kita sakit. Pasti sedikit banyak uang itu terus ke sana, benar ya? Dan uang yang dikumpulkan itu akan sebagian bergeser. Tabungan-tabungan sebagian berkurang untuk penyembuhan anak ini. Saudara, seberapa pun kita mengumpulkan harta, someday akan habis. Itu pasti. Sampai Alkitab menyatakan orang yang kaya raya, dia mengumpulkan buahnya itu. Suatu saat dia tidak tahu itu harta mau diserahkan ke siapa. Iya kalau anaknya baik, kalau anaknya berandalan. Jackie Chan, Anda kenal Jackie Chan? Itu kakak saya. Kakak saya beda rahim. Kungfunya bagus gitu kan. Punya anaknya tidak mewarisi hartanya. Tolong dikoreksi kalau saya salah. Ada anak lakinya itu, dia berkata kepada wartawan, kepada media, saya tidak akan serahkan harta saya kepada dia. Kenapa? You lihat sendiri anak saya kayak begini. Kalau saya serahkan, menurut kamu harta saya diapakan? Dipakai, dijadikan bisnis, dia habis. Dia nggak serahkan hartanya ke anaknya. Dia kasih uang itu untuk pekerjaan sosial. Jackie Chan. Harta kita mau serahkan ke siapa? Kalau kita kaya raya, kita punya anak cuma 1, 2, tapi kalau anak kita baik, kalau enggak, kita serahkan kemana? Hidup kita rentan sekali dengan kehancuran, dengan kesia-siaan. Setiap manusia suatu waktu harus berhadapan dengan yang namanya sakit, dengan yang namanya penderitaan, dengan yang namanya bahkan kematian. Tidak jaminan Bapak Ibu matinya akan lebih cepat daripada saya. Walaupun rambut Anda putihnya lebih banyak. Benar ya?
Tidak jaminan. Bapak Ibu, saya lebih muda dari Anda, saya baru 39. Berasa 23. 39 tidak kenyanan. Ini kaum generasi X ini. Ini untuk tema pemuda, saya tidak bahas. Jadi, tapi saya merasa umur 39 belum tentu saya lebih panjang umur daripada Bapak Ibu yang usianya mungkin sudah mendekati 70, ya kan? Kenapa? Karena misteri kehidupan manusia akan berhadapan dengan kematian. Orang yang sehat yang dulunya punya pangkat, suatu hari akan sakit. Saya dulu mempunyai dosen yang pintar sekali. Dia di UGM, dia ngambil doktor ekonomi, dia hebat. Tetapi ketika dia mengambil doktor itu, dia mengalami stroke, semuanya batal. Batal tuh, ngomong nggak bisa. Pintar, dikagumi. Jalan di dalam koridor kampus itu semua. Permisi, mari Pak, mau kopi apa Pak, mau butuh apa Pak, semua mau hormat. Tetapi pada waktu stroke, siapa yang datang? Saya pun nggak datang, karena saya nggak tahu. Gitu. Hidup manusia fragile sekali, sia-sia. Anda mendapatkan semua itu, mobil Anda tambah, mereknya naik, gitu kan, BMW, Mercy atau apapun. Tetapi pada waktu Anda sakit, itu semua nggak ada. Bener ya? Saya dikasih BMW, tapi saya dikasih Tuhan kado stroke, saya nggak mau. Win, tak kasih BMW satu ini, mau Tuhan. Tetapi kamu stroke, nggak jadi. Masa gitu? Nggak mau. Lebih baik saya mau taruh saya sehat. Bener ya? Lebih baik saya motoran biasa, motor saya bergocek, tapi saya sehat. Ya Bapak Ibu, hidup manusia itu sia-sia. Hidup manusia sebentar saja, penderitaannya lama. Bahagianya sebentar, penderitaannya lama. Ini hidup kita. Sehingga teologi sukses itu tidak masuk akal sama sekali. Saya tidak membenci teologi sukses Bapak Ibu. Saya berdoa, Tuhan berikan keberhasilan dalam pelayanan. Tuhan berikan jangkauan yang kuat, luas dalam pelayanan saya. Tetapi penderitaan kita tuh lebih lama daripada kebahagiaan. Kebahagiaan kita tuh sebentar. Bapak Ibu memimpikan rumah berpuluh-puluh tahun ingin mendapatkan rumah impian itu. Tetapi waktu datang senang, begitu senang. Pasanganmu jarang di rumah. Pasanganmu pergi sama orang lain. Pasanganmu nggak ada, tiba-tiba sakit, hilang, menderita. Ini hidup manusia. Kadang-kadang kita menginginkan sesuatu kalau aku dapat, aku bakalan bahagia. Kalau saya dapat, saya akan rajin pelayanan. Begitu dapat, ternyata ada kadonya yang lain, sakit gigi. Bapak Ibu dapat apapun ya, yang paling Anda ingin, hari itu sakit gigi, pasti kurang bahagia. Betul. Saya nggak bayangin kalau saya khotbah gini sakit gigi bisa. Sorry ya, salah sakit gigi. Anda nggak bahagia, saya pun nggak bahagia. Saudara-saudara, hidup manusia rentan, bahagianya itu sebentar, tapi menderitanya lama. Khotbah 2 ayat 23. Khotbah 2 ayat 23 saya bacakan, karena sepanjang hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan. Bahkan pada waktu malam hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Yang malam nggak bisa tidur, Bapak Ibu siapa? Nggak ada. Semua tidurnya nyenyak. Saya tinggal di satu villa, itu mahal sekali Bapak Ibu bagi saya. Itu satu, saya bukan sombong. Villa kami tempati itu satu hari 1 juta. Mungkin sebentar lagi 1,5 juta per hari. Karena itu villa di daerah elit di sini kita itu. Nah Bapak Ibu, kami di sana free, gratis, nggak bayar spesial. Listrik gratis, ya kan? Minum kopi gratis, teh gratis, semua gratis. Racun-racunnya juga gratis. Nah, boleh, semuanya ya. Itu yang saya minum racunnya. Itu gratis, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu kami menemukan obat tidur beberapa kapsul. Ternyata bule-bule itu susah tidur. Ya, obat-obat tidur itu beberapa kapsul, beberapa toples. Jadi mereka kalau malam itu nari-nari, jeduk malam nggak bisa tidur. Bingung ngapain? Lalu ber itu murah. Itu wine itu buahnya berderet di atas lemari dari berbagai merek. Saya sampai nggak kenal itu. Ada Jack Daniel, ada ini, ada itu, ada lagi. Jadi mereka untuk tidur pun butuh ratusan ribu, jutaan untuk bisa tidur. Bapak, kita 1 juta bisa beli kasur. Mereka 1 juta 1 hari beli
beli wine ini nggak bisa tidur. Teman-teman saya minumannya wine merah mahal-mahal, 1 juta, 2 juta. Bisa tidur? Nggak bisa. Kurang duit? Nggak. Perginya ke Argentina, Meksiko, semua bisa tidur? Nggak. Kenapa? Karena hatinya gelisah. Saudara-saudara, kita tidak bisa hidup mengandalkan diri kita. Saya tidak akan berpanjang lebar, saya akan cepat saja. Yesaya 2 ayat 22. Jangan berharap kepada manusia, sebabnya tidak lebih daripada hembusan nafas, dan sebagai apakah dia dapat dianggap. Rencana manusia itu bisa lenyap dengan begitu cepat. Saudara-saudara, Yakobus 4 ayat 13 sampai 15. Saya izinkan saya membaca Yakobus 4 ayat 13 sampai 15. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidup? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Bapak Ibu saudara, hidup Anda dan saya, suka nggak suka, terima nggak terima, enjoy nggak enjoy, like or dislike, itu mirip kayak uap. Kalau mirip kayak air itu masih mending, Bapak Ibu. Air itu masih lama, ditaruh di tilangnya lama, dia harus menguap. Tetapi kalau uap, itu pagi ini ada, 10 menit lagi udah hilang. Kalau Anda suka pergi pagi-pagi gitu, berangkat kerja atau berangkat kemana, jam-jam pagi itu embun-embun masih menempel di daun. Tunggu saja beberapa jam, mungkin nggak jam, menit. Sudah, itu hidup kita. Maka orang Jawa bilang, urip pikur mampir ngombe, aja lali tuku gorengan. karena cuma mampir ngombe sesekali beli gorengan. Artinya jangan cuma hidup melayani Tuhan, itu artinya. Jadi jangan coba hidup lah, ayo melayani Tuhan. Saudara-saudara, rencana manusia lenyap sewaktu-waktu. Tetapi pada waktu rencana itu semuanya lenyap, kita harus mencari yang masih tersisa itu. Masih tersisa ini apa? Kita pernah hancur, Bapak Ibu. Saya rasa Anda dan saya pernah hancur semuanya. Ada masa-masa kelam yang kita merasa, Tuhan, saya nggak bisa melalui ini. Entah itu penyakit atau kehancuran karir dan sebagainya. Kita merasa, Tuhan, tolong saya keluar dari sini. Ada masa-masa kelam itu. Tetapi di masa kelam itu, Tuhan, Bapak Ibu, cari Allah, cari Tuhan, dan Dia yang masih tersisa. Rekening Anda boleh 0, boleh 0. Saya sering rekening 0 itu biasa. Berdoa, nambah berapa? 0 itu udah biasa. Ini berdoa pada waktu kesulitan, pekerjaan hilang, anak sakit, semuanya itu tidak tersisa. Bahkan suatu saat pun pasangan Anda dan saya pun mungkin akan meninggalkan Anda lebih duluan. Benar? Salah satu duluan. Syukur-syukur bareng gitu. Tetapi akan ada masa-masa sendiri yang lama sekali. Dan kita merindukan, Tuhan, aku ingin bersama dengan Dia. Saya memiliki guru itu ditinggal sudah 1 tahun. Dia masih berkata kepada saya, seorang ibu gitu ya, saya ingin bertemu dengan suami saya. Loh, saya bilang, jangan cepet-cepetan mati, Bu. Kita masih butuh kamu. Pelayanan maksudnya. Pelayanan kan kamu yang kerjain. Saya kan sudah kangen sama suami saya. Ya kita doakan. Jadi ini tinggal suami pengen yang ikut gitu. Ini gimana nih, saya lanjutin hidup bagaimana? Bagiannya sebentar, penderitaannya lama. Ini hidup manusia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pada waktu ini terjadi, cari yang masih sisa. Yang masih sisa itu bukan masih, tetapi ternyata ada Allah yang lebih dari segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, ada Tuhan. Sehingga ada lagu yang masih ada Tuhan. Itu bagus. Tetapi saya nggak setuju kata masih gitu. Oh ya masih gitu. Harusnya selalu ada Tuhan yang menguatkan Anda dan saya. Ketika yang lain itu sudah nggak ada. Bapak Ibu Saudara, masih ada Tuhan. Bukan masih. Selalu ada Tuhan. Saudara-saudara, izinkan saya menutup khotbah saya pada hari ini. Ayo kita menikmati kasih anugerah Tuhan ini. Tuhan itu tidak kita temui pada waktu kita sukses, Bapak. Pada waktu kita berhasil, harta banyak, semua
aja loh di dalam tingkat puncak kejayaan. Jarang orang-orang kaya itu roh ini. Benar ya? Jarang orang-orang kaya itu roh. Karena udah kaya dia nggak merasakan Tuhan di sini. Tuhan nggak pernah berkata berbahagialah kamu yang kaya. Tidak pernah sekalipun di dalam Alkitab. Anda boleh baca Kejadian, Keluaran sampai Wahyu. Saya sudah baca baru 9 kali. Saya nggak ketemu. Ada kalimat berbahagialah kamu yang kaya. Nggak. Adanya apa? Kalimat yang sangat tidak mengenakan. Celakalah kamu yang kaya. Puji Tuhan saya nggak kaya. Kalau saya kaya, celaka. Benar ya? Puji Tuhan Anda dan saya nggak kaya. Tapi kalau Anda dan saya mobilnya 9, rumahnya 10, celaka. Teman saya mobilnya 9, diambil semua sama Tuhan, hampir gila. BMW 9, rumahnya beberapa, hilang habis, nangis, hampir gila, lalu menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Itu usia 50-an, awalnya teman saya pelayan, hampir gila. Untuk sekarang normal. Bapak Ibu Saudara. Jadi kasih Allah di dalam kita di atas itu kita nggak merasakan, justru di bawah. Berbahagialah kamu yang miskin. Anda makan sayur tiap hari nggak apa-apa, sama kayak saya. Itu enak sayur itu. Nggak apa-apa. Ini penting baru sehat mau lanjut. Tidak ada uang di dompet tebel nggak masalah. Mobil Anda berocok kayak gerobak itu nggak apa-apa. Gitu. Nggak perlu cari-cari yang mahal-mahal, hidup tambah susah. Saudara, pada waktu susah itu Tuhan tuh ada. Itu janji Tuhan, berbahagialah kamu yang miskin. Berbahagialah kamu yang lapar, yang haus. Nggak ada aqua di rumah, puji Tuhan. Bisa beli aqua sulit, lebih murah 3.000-an. Ya? Saya minum aqua sulit. Dapat benar. Hidup sulit berbahagialah, karena engkau akan menemukan Tuhan melalui lembah itu. Di dalam kegagalan itu engkau akan menemukan Tuhan. Di dalam sakit penyakit kepikunanmu suatu hari, Tuhan akan bertemu dengan engkau. Engkau akan bertemu dengan Dia. Saudara-saudara, temuilah Tuhan di masa-masa yang sulit. Temuilah Dia di masa-masa yang sulit. Amin. Saya mengundang pemusik. Boleh naik. Jadi Allah ada di masa sulit. Allah ada di masa yang paling berat dari hidup. Saudara-saudara, kita akan menyanyikan lagu. Ini judulnya adalah Menikmati Kasih. Jadi menikmati kasih. Jadi penderitaan itu boleh ada, tetapi kasih itu jangan hilang. Ya. Jadi Anda dan saya boleh suatu hari menderita, tapi tetap mengasihi Tuhan. Amin. Mengasihi.
langkah, kami berjalan di dalam lembah yang berat. Tuhan, ada Engkau yang setia bersama dengan kami hari demi hari di dalam penderitaan dan kesulitan kami. Tuhan, kami bersyukur Engkau senantiasa hadir ya Tuhan di dalam hidup kami. Jangan dosa-dosa itu menghalangi hadirat. Jangan kekacauan dan kerusakan hidup kami menghambat kasih-Mu itu. Tetapi kasih-Mu Engkau curahkan kepada kami. Dan Engkau kiranya menghapus pelanggaran kami, meniadakan dosa-dosa kami, sehingga kami bisa menikmati kasih yang sejati. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih yang berdoa kiranya Engkau menguatkan setiap jemaat. Setiap anak-anak yang sudah hadir, Tuhan berikan penghiburan di tengah-tengah kesulitan. Engkau memberikan kelegaan di tengah-tengah kesulitan dan hambatan yang menghancurkan itu. Tuhan, Engkau berdoa berikan sukacita yang sejati, kebahagiaan yang panjang melebihi dari masa-masa penderitaan kami. Tuhan, berikan kami kekuatan jikalau kami menanggung beberapa penderitaan di dalam hidup kami. Berikan kami pengharapan yang kokoh di dalam kebenaran dan iman kepada Yesus Kristus di tengah-tengah dunia yang kelam ini. Kami bersyukur Tuhan, kami mau menikmati kasih, kami mau menikmati kebaikan, kami mau menikmati seluruh anugerah-Mu. Terima kasih Bapa Surga. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk kembali, Saudara. Haleluya, kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Dan terima kasih buat hamba-Nya yang sudah menyampaikan firman-Nya. Semakin hari semakin dipakai Tuhan. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan untuk pertama Yosua, kedua Hosea, kedua Kristian. Haleluya. Lepas dari kasih-Mu,
Haleluya, kita sudah memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Biar Tuhan sendiri akan gantikan. Haleluya, kita akan melihat pengumuman seminggu ke depan. Untuk Rabu jam 6:30 Komsel 1 di gereja pujian Ibu Ana. Kamis jam 6 Komsel 2 di rumah Bapak Kasidi. Pujian Ibu Mitro ya, Ibu Mitro. Untuk Jumat ada misbah doa online jam 8. Sabtu jam 6 latihan musik. Minggu jam 6. Minggu jam 8 ibadah raya untuk leader Mas Christian, singer Putra dan Rida. Untuk pemain musik drum Stevie, gitar Yoga, bass Rian, keyboard Brian. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita akan berdiri, kita akan mengucap syukur pada Tuhan. Kami Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Biarlah firman-Mu itu dapat menguatkan hati kami, menguatkan iman kami, untuk kami dapat tetap percaya Engkau ada di dalam hidup kami, Engkau ada di setiap keadaan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah pimpin sepanjang ibadah kami mulai awal sampai akhir. Dan kami percaya Engkau memberkati kami. Tuhan, juga kalau sebentar kami akan pulang Tuhan, biarlah kami dapat membawa berkat-Mu yang luar biasa. Tuhan Yesus, Kau memberkati setiap anak-anak-Mu yang telah memberi persembahan di hadapan-Mu. Nyatakan Tuhan kuasa kemuliaan-Mu dalam kehidupannya. Engkau memberkati Tuhan rumah tangganya, usaha pekerjaannya. Setiap anak-anak-Mu yang hadir pada saat pagi hari ini,
Tuhan Yesus, Kau sendiri Tuhan yang menyertai kehidupan mereka. Kami rindu Tuhan, kuasa kemuliaan-Mu nyata di dalam kehidupan kami, sehingga dunia boleh melihat Engkau ada di dalam kami. Engkau yang besar, Engkau yang penuh kasih itu, kasih-Mu dapat memancar dalam kehidupan kami. Kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada, menjadi garam dan terang bagi dunia ini Tuhan, supaya nama-Mu yang dipermuliakan. Tuhan Yesus, juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini tidak ada di tengah-tengah kami, di mana saja mereka berada. Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan, Tuhan yang sakit Engkau sembuhkan, beri kemenangan demi kemenangan, sehingga minggu-minggu yang akan datang mereka dapat bersama-sama kami untuk memuji menyembah Engkau di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dan Yesus, kami berdoa khususnya buat Chelsea yang saat ini masih sakit di rumah sakit. Tuhan, kami serahkan dia dalam tangan-Mu. Pemulihannya Tuhan, Engkau memberkati. Tuhan Yesus, Engkau memberkati dengan kuasa kesembuhan. Biarlah kuasa kesembuhan mengalir di dalam tubuhnya, sehingga ia dapat pulih seperti sedia kala. Biarlah kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu sendiri yang dinyatakan di dalam kehidupannya. Buat kedua orang tuanya Engkau memberkati. Ajar dia mengerti Tuhan rencana-Mu di dalam keadaan ini, rencana-Mu di dalam masalah ini Tuhan, sehingga nama-Mu yang semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Engkau telah memberkati kami. Kalau saat ini juga kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing, kami serahkan perjalanan setiap anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Biarlah perlindungan penyertaan-Mu tetap selalu menyertai, sehingga kami dapat sampai di rumah dengan selamat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudara, katakan saudara. Dan sekarang ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, anugerah, rahmat, damai, sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan pemeliharaan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara semua, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.